Ya, biar nanti teman-teman kalau ada yang kurang jelas, ya. Bisa dimulai, Mas Muhammad? Aduh. Coba di apa itu full screen. Kelihatan? Belum full screen. Biar utuh gitu loh, mangkoknya itu yang di bawah itu. Ini? Kok udah bisa full ya, Mas Muhammad? Bisa. Di tempat Mas Muhammad full ya? Full di tempat saya, Dok. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Jadi biar tempat saya nggak full, nggak apa-apa. Bentar, saya ulangi lagi. Mungkin begini. Sudah full? Nah, sudah. Ya. Teman-teman juga sudah full ya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin, ini dari Department of Physiology atau ilmu faal, ya. Ini satu-satunya departemen yang masih menggunakan istilah bahasa Arab, faal. Lainnya histologi, biokimia, gitu, dan sebagainya. Ini fa'ala yaf'ulu fa'alan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi fungsi dari organ-organ tubuh kita, ya. Kebetulan kami mendapat tugas untuk menyampaikan masalah otot ini, ya. Dan kami sempat memperdalam di Innsbruck University dengan bahasa pengantar bahasa Jerman, ya. Ich habe Sport und Kreislaufmedizin in Innsbruck studiert, ya. Jadi untuk mempelajari sport medicine dan circulatory medicine. Baik, jadi sengaja kami perjelas dengan sistem muskuloskeletal ini karena memang tubuh kita ini adalah bergerak, ya. Nah, beda dengan amuba, itu sel tunggal, ya. Apa-apa dikerjakan oleh satu sel. Tapi karena kita sebagai multi sistem, ya, multi organ, maka kita perlu salah satu alat gerak yang dibebankan pada sistem muskuloskeletal ini, ya. Namun Anda harus tahu bahwa otot ini ada otot polos juga, dan utamanya adalah otot jantung, ya, yang semuanya bekerja secara terintegrasi. Jangan sampai pincang, ya. Karena kita sering mendengar ada orang mendadak ketika main tenis meninggal, ketika main futsal meninggal, ya, ketika bersepeda meninggal. Ini berarti adanya inkoordinasi. Baik, next slide. Nah, di sini yang lagi-lagi Anda lihat bahwa ternyata sistem muskuloskeletal ini menjadi corona, tempatnya di crown, ya, menjadi mahkota, ya. Ini artinya apa? Segala gerak-geriknya itu memang akan mempengaruhi seluruh sistem organ yang ada di dalam tubuh kita, ya. Mengapa sekarang orang itu sudah mulai berpikir sejak usia 30 tahun itu performance-nya akan menurun, ya. Untuk itulah maka ada orang yang mengalami proses kemunduran yang cepat, ada yang lambat, ya. Yang cepat mengalami kemunduran itu adalah mereka yang kelompok sedentary, jadi jarang bergerak, hanya duduk-duduk saja, ya. Maka ini adanya pandemi ini merupakan pembelajaran bagi kita semua. Walaupun work from home, kita juga harus banyak bergerak, ya. Dan yang paling menarik bahwa mereka yang mengalami proses kemunduran yang lambat adalah kelompok yang active person, ya. Jadi Mas Muhammad itu kalau lihat orang stroke itu, ya bagaimana upayanya untuk menggerakkan secara pasif, ya. Jadi fisioterapisnya itu yang aktif menggerakkan otot, ya.
Karena apa? Jaringan ototnya bagus ya, cuma sarafnya yang rusak. Nah, sebelum saya lanjutkan, minimal Anda memperhatikanlah bahwa di posisi pemetaan kita ini ya, semua sistem yang ada itu akan mempersembahkan karyanya untuk muscle ini ya. Misalnya Anda jalan agak cepat ya, insya Allah terengah-engah ya. Kemudian ususnya akan berhenti bekerja. Kenapa? Karena ketika kita bergerak, kebutuhan otot akan energi sangat tinggi ya. Jadi usus sementara dihentikan saja. Kemudian juga sistem sirkulasi lebih-lebih yang mengangkut oksigen maupun nutrisi ya, dia akan lebih aktif bekerja. Begitu juga sistem saraf, sistem endokrin ya. Dan juga sampah-sampah yang dihasilkan itu tentu akan dibuang melalui urinary system ya. Jadi sekali lagi kita baru sadar betapa di dalam tubuh kita ini otot ini memegang peran yang sangat penting ya. Bahkan di dalam hubungan antar manusia. Bagaimana ekspresi wajah kita, bagaimana tutur kata kita, bagaimana kita sebagai individu yang mau mendengar orang lain berbicara, itu otot-otot semua itu. Ya. Jadi sekarang ketika Anda sudah sampai di S2, tolong wawasannya agak dibuka. Jadi kita tidak mempelajari semacam per organ, ya, bagaimana aplikasinya nanti sehingga bisa kita perdalam melalui research. Ya. Baik, jadi sekali lagi bahwa otot ini adalah salah satu jenis sel di dalam tubuh yang kita golongkan di dalam kelompok sel excitable. Ya. Itu dari kata exciting. Nah, jadi dia bisa kita rangsang. Sama halnya sel-sel lain di dalam tubuh, misalnya sel saraf, ya. Kemudian juga sel kelenjar. Saya kira hanya 3 jenis sel ini di dalam tubuh kita yang bisa kita kelompokkan di dalam kelompok sel excitable. Ya. Artinya sel itu akan memperlihatkan aktivitas khususnya ketika harus dirangsang terlebih dahulu. Mengapa? Kalau otot itu sendiri ada satu istilah yang khusus yang dinamakan coupling ya. Coupling itu couple, pasangan, excitation, contraction. Ya. Jadi excitation, contraction. Mengapa? Kita bisa merekam aktivitas listriknya itu ya, kalau otot ya otomatis dengan elektromiografi ya. Kalau otot jantung kita bisa merekam dengan elektrokardiografi ya. Sedangkan sarafnya sendiri yang tadi masuk dalam kelompok excitable ya boleh kita gunakan elektroneurografi ya. Bisa juga langsung di otak elektroencephalografi ya. Jadi sekali lagi sel excitable ini akan memperlihatkan aktivitas khususnya manakala mendapat stimulus ya. Jadi kalau otot aktivitas khususnya adalah kontraksi. Oke, sedangkan saraf aktivitas khususnya adalah penjalaran impuls. Sedangkan kelenjar itu aktivitas khususnya adalah sekresi. Ya, sekresi. Jadi misalnya hormon-hormon, getah-getah itu adalah merupakan aktivitas yang khas dari kelenjar. Ya. Jadi kata kuncinya pertama adalah kelompok sel excitable. Ya. Yang kedua bahwa perangsangan itu sifat rangsangnya harus adequate. Ya. Perangsangannya bersifat adequate, artinya yang sesuai. Ya, yang sesuai. Jadi kalau rangsangnya tidak adequate, maka dia tidak akan memperlihatkan aktivitas khususnya. Ya. Maka muncul satu kata kunci lagi, yaitu hukum all or none.
hukum all or none. Jadi hukum semua atau tidak. Jadi kalau rangsangnya tidak mencapai nilai ambang perangsangan, maka dia tidak akan memperlihatkan aktivitas khususnya. Ya. Jadi ini perlu kita catat betul, ya, kata-kata kunci tadi. Ya. Satu, self excitable. Yang kedua, rangsang yang bersifat adequate. Yang ketiga adalah harus betul-betul melampaui nilai ambang yang kita namakan hukum all or none. Ya. Baik, kalau begitu Mas Muhammad boleh kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi kita boleh melihat di sini ada satu ilustrasi yang di sebelah kiri itu adalah yang kita kelompokkan dalam saraf-saraf kortiko-spinal dari korteks ke saraf spinalis. Ya. Ini tentunya yang Anda kenal dengan sistem gerak. Ya. Jadi nah ini kalau Mas Muhammad biasa ini menghadapi orang-orang stroke ini, ya, jadi yang tidak bisa kita gerakkan, misalnya hemiplegi, ya. Jadi sekali lagi, ini yang sebelah kiri adalah corticospinal. Cortico dari kata cortex, cortex cerebri, yang sarafnya terus berlanjut, ya, sampai ke perifer, maka dinamakan corticospinal pathways, ya. Sedangkan yang di sebelah kanan Anda adalah ini sudah persarafan untuk alat-alat dalam, ya, saraf otonom, ya, saraf otonom. Jadi yang di tengah ini nanti Mas Mamat tolong ditulis, ya, ini homeostasis ini. Di bawahnya jantung paru, di sebelahnya ginjal, di atasnya usus ini, itu adalah yang di kotak putih ini mestinya ada tulisan homeostasis, ya. Homeostasis atau steady state, ya. Jadi itu kan itu loh Mas, di tengahnya ini kan ada garis putih lah, itu ya betul. Itu ditulis homeostasis. Jadi saya kira tidak usah ditulis, tinggal ditonjolkan warnanya aja Mas. Nanti kelihatan sendiri itu ada tulisannya homeostasis. Bukan sulap, bukan sihir, ya. Jadi muncul nanti aja Mas, tidak usah sekarang, ya. Homeostasis atau steady state atau istiqomah, ya. Jadi kondisi yang stabil. Jadi jantung paru bekerja dengan baik, ginjal bekerja dengan baik, ya. Usus bekerja dengan baik, termasuk yang di sebelah kanan adalah sistem imunitas, ya. Kita rame-rame menghadapi pandemik, ya, yang ditunjuk Pak Luhut ini, mestinya ditunjuk Pak Muhammad ini, ya. Jadi untuk menghadapi coronavirus itu sebetulnya rahasianya ya di kotak yang sebelah kanan Anda itu, ya, imun sistem. Bagaimana sistem imun bekerja dengan baik? Itu syaratnya tubuh kita dalam kondisi homeostasis atau steady state yang diawasi oleh sistem saraf otonom. Saraf otonom itu artinya apa? Saraf yang tidak bisa kita perintah. Beda dengan saraf-saraf spinalis tadi, ya. Jadi namun demikian, untuk menjadikan sistem organ kita di seluruh tubuh ini bisa bekerja secara harmonis, ya, kita harus betul-betul memahami siapa di balik mekanisme regulasi tadi, ya. Untuk itulah maka tolong Mas Muhammad slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah saraf otonom, ya. Sekarang kita sedang diperkenalkan dengan istilah new normal, ya. Kali ini ke dalam kuliah pengantar, ya, kita kenal dengan adanya new vagus, ya. Vagus itu adalah wandering nerve, saraf pengembara, ya.
Tapi dikatakan new karena apa? Karena ini memang saraf yang dihadirkan setelah beberapa generasi sebelumnya sudah ada yang dinamakan old vagus, ya. Jadi dinamakan new vagus karena kita ini adalah makhluk yang dihadirkan paling akhir, ya. Jadi ternyata new vagus inilah yang memelihara homeostasis, ya. Jadi sekali lagi, new vagus itu adalah serabut saraf yang masuk di dalam kelompok saraf otonom, ya, tetapi bertanggung jawab terhadap health, kesehatan, kemudian growth, dan juga resolution. Ya, jadi kalau kita bicara masalah kesehatan, ya, Mas Muhammad dan kawan-kawan, kita harus tahu persis new vagus ini. Ya, umumnya masyarakat kita kan kenalnya new avanza, new altis dan sebagainya. Nah ini untuk mahasiswa biomedis itu ya harus paham betul new vagus. Ya, new vagus inilah yang nanti merupakan jalur, ya, yang menghubungkan antara jantung dengan kepala, ya. Jadi new vagus ini adalah merupakan saraf-saraf otonom yang menghubungkan antara jantung dan kepala. Dan inilah yang nanti memelihara keseimbangan atau homeostasis kita, ya. Untuk itu new vagus ini dibantu oleh beberapa saraf kranialis lain, ya. Di antaranya adalah saraf kelima atau saraf apa itu untuk mengunyah, trigeminus, ya, trigeminal nerve, sehingga kita bisa menggerak-gerakkan rahang, ya. Yang kedua adalah saraf ketujuh, itu untuk wajah kita sehingga kita bisa memperlihatkan ekspresi kita, ya. Termasuk juga saraf ketujuh yang menuju ke otot pendengaran di telinga tengah, yaitu otot stapedius, ya, sehingga kita bisa mendengar dengan baik kuliah ini, ya, dengan fokus, ya. Jadi pada orang yang stres itu susah mendengarkan nasihat karena otot-otot stapediusnya itu mengalami gangguan, ya. Tapi kalau Anda sebagai mahasiswa yang betul-betul fokus, maka Anda harus mempersiapkan musculus stapedius yang ada di telinga tengah itu dengan baik. Berikutnya ada saraf ke-9 atau glossopharyngeal nerve, ya. Jadi bagaimana Anda ketika memasukkan makanan atau bolus, ya, ke dalam pencernaan, itu semuanya di bawah kendali saraf kranialis ke-9, termasuk untuk berkomunikasi, ya, berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah saraf 11, ya, saraf untuk aksesorius, untuk otot-otot punggung dan leher belakang, ya, itu dinervasi oleh saraf ke-11, ya, sehingga ketika berbicara Anda bisa memperlihatkan gesture, ya, jadi gerak-gerik tubuh Anda. Jadi sekali lagi menarik sekali bahwa, ya, kita bicara otot, ya, ini lebih komprehensif bahwa makhluk manusia adalah makhluk sosial, sehingga kita pernah mendengar kesalahan para ahli kesehatan, ya, yang menghimbau agar kita ini menjalankan social distancing, ya. Ini adalah kesalahan yang fatal karena social distancing ini justru akan mengganggu homeostasis. Jadi yang benar adalah social engagement, ya. Kita harus rajin silaturahim, ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Yang Maha Pencipta, ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kita ini berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan takwa dan kasih sayang, ya.
Baik, jadi sekali lagi new vagus itu ditemani ya oleh saraf cranialis yang keluar dari nukleus ambiguus di dalam batang otak ya, sehingga kita bisa menjadi makhluk sosial ya. Kenapa dikatakan orang yang rajin silaturahmi itu akan sehat ya, panjang usia dan bertambah rezeki ya. Jadi sekali lagi kita lihat di sini betapa luar biasanya otot ini ya. Dia tidak hanya sekedar untuk menghantarkan makanan dari luar ke dalam ya, tetapi juga kita melalui otot itu membangun komunikasi antar sesama dengan nyaman tanpa ada konflik. Oke. Jadi sekali lagi bicara mengenai new vagus ini berarti kita bicara cortico-bulbar pathways ya. Cortex bulbar. Bulbar itu adalah batang otak ya. Yang tadi keluar dari nukleus ambiguus, saraf kelima, saraf ke-7, saraf ke-9, saraf ke-10 dan saraf ke-11 ya. Sehingga yang tadinya dinamakan saraf otonom ya, kita bisa memanipulasi, kita bisa mempengaruhi dengan misalnya latihan pernapasan ya, bisa dengan chanting ya. Chanting itu misalnya dengan singing, bernyanyi, membaca Al-Qur'an ya, dan juga posture ya, posture. Nanti gerak-gerik Anda waktu sholat misalnya itu akan mempengaruhi saraf ke-9. Oke. Baik, berikutnya Mas Muhammad. Nah, ini yang namanya saraf sympathetic nervous system. Ya, kalau tadi new vagus, ya otot-otot yang banyak bisa kita lihat adalah otot-otot kepala. Namun demikian, otot-otot anggota gerak itu nanti dalam posisi tonus yang normal. Ya, beda kalau saraf simpatis ini yang aktif, ya. Saraf simpatis ini adalah saraf-saraf yang dikeluarkan dari segmen thoracolumbar. Ya, ini saraf otonom yang digunakan untuk fight or flight, digunakan untuk menyerang atau lari. Ya, berarti otot-otot ekstremitasnya itu betul-betul dalam kondisi siaga. Ya, tonusnya akan meningkat. Oke. Baik, berikutnya Mas Muhammad. Nah, ini yang dinamakan old vagus ya. Jadi ada new vagus, ada old vagus ya. Ini masuk ke dalam kelompok saraf parasimpatis ya. Jadi tadi Anda dikenalkan dengan saraf simpatis, itu saraf otonom untuk fight or flight. Di samping simpatis itu ada parasimpatis ya, yaitu new vagus, yang kedua adalah old vagus ya. Jadi para itu artinya di samping. Nah, Anda lihat di sini old vagus ini adalah kaitannya dengan pencernaan ya. Dengan pencernaan ini penting sekali bagi mahasiswa S2 kalau ingin sukses dalam belajar ya, Anda harus perhatikan old vagus ini ya. Ya, kalau old vagusnya terlalu aktif ya ngantuan ya. Jadi gampang ngantuk, semangat belajarnya menjadi lembek, gampang putus asa, gampang sedih. Ini adalah old vagus. Sehingga otot-ototnya menjadi apa? Lembek ya. Ini penting Mas Muhammad, ini selama ini waktu praktek fisioterapi ini belum kenal ini yang namanya old vagus ya. Jadi kalau old vagus ini aktif, ini contohnya pada orang-orang yang kesurupan ya, pada orang-orang yang PTSD, post traumatic stress disorder ya. Jadi gangguan-gangguan ini pada pencernaan. Pada kasus-kasus IBS ya, irritable bowel
sindrom, jadi diare terus setiap hari ya. Jadi ini karena stres tentunya. Nah, jadi sekali lagi kami tampilkan beberapa jenis sistem saraf otonom tadi yang terkait dengan otot. Jadi kalau olfagusnya ini aktif, Anda itu mau bangun saja aras-arasan. Sehingga yang muncul adalah fenomena Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Ya, fenomena work from home ini nampak sekali nih, ya, malas, ya, mengantuk, ya. Jadi sekali lagi saraf otonom ini juga bisa mempengaruhi otot-otot ekstremitas, ya. Jadi ini berbahaya sekali kalau kita ini tidak bisa menyeimbangkan sistem saraf otonom yang ada di dalam tubuh kita. Yang tadi ternyata kata kuncinya adalah kita harus pandai-pandai memelihara new vagus, ya. Baik, slide berikutnya. Nah ini. Jadi semakin jelas tadi Anda mempelajari, ya. Jadi bagi Anda yang sudah melewati S1 sangat paham. Dulu kuliah otot tidak seperti ini, ya. Jadi ini supaya ada beda antara S1 dan S2, ya. Jadi sekali lagi kalau secara skematis kita bisa melihat di sini, ini semuanya adalah sistem saraf otonom, ya. Namun demikian, Anda sering lupa bahwa sistem saraf otonom ini adalah yang mempengaruhi perilaku manusia. Oke? Jadi perilaku manusia itu akan bagus kalau supradiafragmatic vagus atau new vagus ini berfungsi dengan baik. Termasuk proses belajar itu sangat ditentukan oleh saraf supradiafragmatic vagus ini, ya. Anda tadi ingat bahwa supradiafragmatic vagus atau new vagus itu adalah merupakan komponen dari corticobulbar pathways, ya. Jadi supradiafragmatic vagus tadi didukung oleh saraf ke-5, saraf ke-7, saraf ke-9 dan saraf ke-11, ya. Jadi mulai sekarang Anda baru sadar, oh ternyata tersenyum ini menyehatkan, ya, karena didukung oleh saraf ke-7 yang akan bersama-sama memperkuat supradiafragmatic vagus, ya. Berikutnya bahwa supradiafragmatic vagus ini akan menekan saraf simpatis, ya. Anda tahu bahwa saraf simpatis, parasimpatis tadi, ya, ini tadi simpatis keluar dari thoracolumbar, ini parasimpatis, ini olvagus, ya, atau subdiafragmatic vagus, ya. Ini keduanya harus bekerja secara seimbang, ya. Anda lihat di situ saraf simpatis itu tidak lain adalah saraf stres, ya, untuk fight or flight yang diperlihatkan dengan tangan menggenggam, ya, tungkai siap-siap berlari, ya, itu bisa ditekan oleh supradiafragmatic vagus, ya. Bayangkan kalau sistem saraf otonom sympathetic nervous system HPA aksis aktif, maka akan terjadi pelemahan sistem kekebalan tubuh, ya. Kenapa ini kasus pandemi ini di Indonesia tidak bisa kita tekan, ya? Itu karena masyarakat kita ini masyarakat yang mudah kena stres, ya. Dan sayangnya mereka jarang yang melanjutkan sampai S2 seperti Mas Muhammad dan kawan-kawan, ya. Sehingga diharapkan nanti mahasiswa S2 biomedis ini tampil sebagai hamba-hamba Allah yang sehat, ya, karena sudah belajar bagaimana memfungsikan supradiafragmatic vagus, ya, dengan cara tadi vocalization, breathing, dan posture, ya. Berikutnya, saraf simpatis ini akan menekan saraf parasimpatis yang tidak lain adalah old vagus, ya. Tadi di dalam kuliah pendahuluan Anda sudah mempelajari bahwa misalnya dalam keadaan olahraga, ya, itu kan kondisinya fight or flight, sehingga olfagusnya tertekan, ya.
old vagus tertekan berarti usus akan berhenti bekerja. Oke. Jadi mengapa pada orang-orang yang stres ini gangguan-gangguan perut ini luar biasa, ya. Bisa sakit mah, bisa mules-mules dan sebagainya, ya. Jadi kunci kesehatan adalah di sini, ya. Yang selama ini teman-teman belum sempat belajar, ya, bersyukurlah kemudian belajar di UGM, ya, karena ilmu ini ada merupakan rahasia kesehatan kita semua, ya. Jadi saya senang sekali Menteri Kesehatan itu tidak banyak tampil, ya. Saya sarankan tampil kalau sudah belajar S2 biomedis, ya, sehingga bisa mengelola kesehatan dengan baik. Ya. Jadi saat ini yang tampil malah Pak Luhut itu yang tentara itu, ya. Tentara itu kan justru fight or flight-nya, ya. Adanya cuma perintah, siap kerjakan, siap kerjakan. Itu malah saraf simpatis itu yang bekerja, ya. Harusnya yang mengelola kesehatan itu adalah yang paham tentang supradiafragmatic vagus ini, ya, sehingga suasana masyarakatnya itu jadi cool, jadi damai, adanya gembira, bahagia, jauh dari ketakutan, jauh dari kesedihan, ya, itulah. Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh, ya. Mas Muhammad dan kawan-kawan, ya, kita bisa mengetahui mana yang aktif, ya, yang new vagus atau saraf simpatis atau yang old vagus, ya. Jadi siapapun yang ingin sehat itu berarti new vagusnya harus aktif. Itu diwakili hanya satu gambar ini yang di kiri atas ini, ya. Jadi tidak marah, tidak sedih, tidak takut, tidak benci, tidak kecewa. Hanya satu perwakilan dari vagus yang new tadi, ya. Jadi yang paling cocok untuk menghadapi pandemi, ya, dengan new normalnya itu ya dengan new vagus itu, ya. Jadi kita harus fokus ke sana. Andaikan masyarakat Indonesia ini paham betul tentang ini, maka dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka pandemi itu akan segera berakhir, ya, minimal di Jogja, ya. Oke, selanjutnya, ya. Jadi ini yang tadi merupakan penjelasan dari apa yang sudah kami sampaikan. Jadi di dalam batang otak, ya, itu keluarlah nukleus, bukan keluar, di sana ada nukleus ambigus yang dari sana akan keluar saraf-saraf kranialis 5, 7, 9, 10 dan ke-11, ya. Anda lihat di sini yang berhubungan dengan jantung dan paru adalah yang ke-10, ya. Ini yang mempengaruhi. Selainnya untuk muscle mastication, ini saraf kelima, mengunyah, ya. Maka kenapa kita harus mengunyah selama 32 kali, ya. Meskipun yang dikunyah adalah bubur ayam, ya. Jadi saya seringkali makan bubur ini di Banjarmasin, Mas Muhammad, ya. Ini middle ear muscle, saraf ke-7, ya. Facial muscle, saraf ke-7, laring-faring, saraf ke-9. Kemudian untuk tolah-toleh kanan kiri, untuk gesture, ini adalah saraf ke-11. Ini semuanya kita masukkan di dalam kelompok kortiko bulbar pathways, ya. Kortiko artinya korteks, bulbar itu bulbus, jadi seperti buah polongan, ya. Itu tidak lain adalah brainstem, ya. Kemudian pathways adalah jalur, ya, atau jaras. Baik, next slide. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana kalau kita mencoba mengenali otot itu tidak seperti yang lazim kita lakukan, itu mestinya kita mulai dari otot-otot yang ada di kepala kita, ya, karena manusia adalah makhluk yang emosional, ya, jadi bisa mengekspresikan. Nah, kita bisa berekspresi itu karena apa? Otot yang digerakkan, ya, sehingga sebaiknya kita tahu bagaimana otot itu berkontraksi, ya. Di kontraksi otot itu sebetulnya yang harus kita pahami pertama adalah
komponen-komponen apa saja yang terlibat. Ya. Yang kedua baru event. Ya, jadi peristiwanya itu dimulai dari mana, ya, sehingga terjadi kontraksi. Ya. Dengan demikian Anda harus mampu menjelaskan, be able to describe the relevant, ya, cellular structures. Ya. Jadi sebetulnya terlibat dalam kontraksi itu strukturnya apa saja. Ya. Yang kedua adalah events. Ya. Jadi bisa tidak kita menjelaskan peristiwanya dari otot dirangsang sampai akhirnya terjadi kontraksi. Ya. Jadi tetapi di level apa subseluler. Ya. Jadi aktin dan miosinnya bagaimana, kemudian sarkolemanya bagaimana, ya. Oke. Next slide. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan Mas Muhammad, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Perlihatkan wajah-wajah teman-teman Mas Muhammad biar saya nanti bisa tegur sapa satu persatu. Ya. Silakan dibuka forum komunikasi karena kita sebagai manusia ini kan adalah sebagai makhluk sosial yang diperankan oleh muscle, ya, otot-otot yang ada di kepala. Mengapa dulu kita diajari kepala, pundak, lutut, kaki, ya, daun, telinga, mata, hidung dan pipi, ya begitu, ya. Silakan. Ini Mbak Siti Nurhayati kok enggak kelihatan wajahnya ini. Jangan-jangan sambil masak, sambil nyapu atau gimana ini? Ya. Ini banyak mahasiswa-mahasiswa ini kuliah sambil goreng tahu, ya. Padahal ini kuliah yang minta maaf loh, belum pernah diikuti sebelum ini, ya. Silakan teman-teman. Kalau ada yang ingin berdiskusi, ya. Jadi yang saya harapkan Anda setelah di S2 itu beda dengan ketika di S1, ya. Orientasi Anda mempelajari objek ini beda sama sekali, ya. Apalagi nanti kalau sudah S3, nanti saya harapkan Mas Muhammad sampai S3 ya. Insya Allah, ya. Baik, silakan Mas Muhammad. Teman-teman kok kelihatannya kok diem semuanya ini. Apa tandanya orang yang beriman? Ya. Orang yang beriman itu mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu kalau tidak bicara bagus, diam. Ini nampaknya mahasiswa S2 biomedis ini kok imannya sudah kuat semua ini, ya. Ya. Baik, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, Mas Antonius, ini dari mana ini? Tolong dibuka mikrofonnya. Oh, Dok. Mas Antonius dari mana asalnya? Saya aslinya dari NTT, Dok. Mana? Flores? Sumba, Dok. Oh, Sumba. Banyak madu di sana ya? Atau Ya, susu, banyak, Dok. susu kuda liar? Kuda banyak, Dok. Kalau susunya nggak ada kayaknya. Ya enggak ada orang kuda liar kok keluar susunya. Itu kan stres. Ya. Gimana Mas Antonius setelah mengikuti pengantar kuliah ini hari ini? Kira-kira ada hal-hal yang ingin diperjelas, diklarifikasi, atau Anda belum paham? Silakan. Mungkin Mas Antonius dari mana dulu? Pendidikan? Saya dari Kusuma Husada, Dok. Surakarta. Keperawatan. Ya. Bagus ya. Jadi keperawatan ini kan banyak berhubungan dengan pasien, komunikasi yang bagus. Itu sudah menggunakan otot-otot kepala itu, Mas, ya. Komunikasinya secara diadik. Jadi komunikasi diadik antara perawat dengan pasien itu mempercepat penyembuhan, ya. Jadi perawat harus nantiasa wajahnya berseri-seri, ya.
Karena kebanyakan perawat ini kan lebih banyak aktivitasnya tulis-menulis ya Mas Antonius ya. Ya dok. Koran ya. Nanti kalau ditanya berapa tensinya Mas Antonius seperti kemarin. Ya. Jadi sekali lagi vagus, new vagus tadi adalah merupakan saraf yang memfasilitasi kesehatan yang barangkali Mas Antonius baru kali ini tahu ya setelah kuliah di Gajah Mada. Oke. Izin bertanya mungkin dok. Silakan. Ini yang tanya Mas Mamat. Ya saya dok. Silakan. Ya ini terkait dengan new vagus ya dok. Kebetulan baru mendengar juga ini. Jadi kalau melihat dari penyampaian sih memang dari komunikasi terapeutik pun juga sudah bisa dijadikan medicine pada pasien ya dok ya. Yang ingin saya tanyakan ini gimana sih cara kita bisa mengaktifkan vagusnya itu? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Mas Muhammad ini bagus sekali, membantu teman-teman lebih memahami. Jadi tadi ada yang unik Mas Muhammad. Saraf vagus itu kan saraf otonom, ya. Sementara otot-otot skelet itu kan saraf spinalis, ya. Kok bisa ketemu ya? Padahal saraf otonom itu kan untuk kelenjar, untuk otot-otot polos, ya enggak? Nah, disinilah uniknya, Mas. Mas Muhammad sering melihat orang berlatih pernapasan. Ya. Katanya saraf otonom. Oh, ternyata untuk mengaktifkan vagus itu dengan pernapasan. Jadi ketika Mas Muhammad menghembuskan nafas yang panjang, bukan yang terakhir loh ya, Mas Muhammad ya. Ketika menghembuskan nafas panjang ya, itu sama aja Mas Muhammad sedang mengaktifkan new vagus. Oke. Begitu juga ketika Mas Muhammad itu menyanyi, bersenandung atau chanting, membaca Al-Quran, qiraah, itu juga mengaktifkan vagus. Kenapa? Di batang otak tadi ada apa? Nukleus ambigus, tempat keluarnya saraf-saraf kranialis tadi, saraf ke-5, saraf ke-7, saraf ke-9, saraf ke-10, termasuk saraf ke-11. Mengapa dinamakan corticobulbar pathways? Ya. Kemudian Mas Muhammad, kita dengan chanting tadi, ya, itu kan saraf 9. Ya, glossopharyngeal nerve, ya, itu kan satu rumpun dengan vagus tadi. Jadi dengan chanting, dengan singing, dengan bersenandung itu akan mengaktifkan itu. Kemudian yang ketiga adalah postur, ya, jadi gerak-gerik Mas Muhammad ketika sholat, ya, itu pada dasarnya mengaktifkan saraf ke-9, Mas, yang berhubungan dengan baroreseptor. Jadi ketika ruku, sujud, berdiri, itu kan tekanan darah berubah terus. Nanti baroreseptor itu akan senantiasa melaporkan ke otak ya melalui saraf ke-9. Dengan mengaktifkan saraf 9 ini berarti otomatis vagusnya akan aktif juga. Jadi ada 3, breathing, vocalization, dan posture. Ya. Begitu Mas Muhammad. Ya. Mengapa Mas Muhammad kalau lihat kerbau itu kan tenang sekali itu. Itu new vagusnya itu bagus sekali itu. Karena apa? Rahangnya gerak terus Mas Muhammad. Ya. Jadi walaupun di depannya ada sepeda motor lalu lalang, mengerang-ngerang, ya, dia tenang saja. Tidak bergeming dari tempatnya Mas Muhammad. Ya. Jadi inilah mengapa orang diminta berzikir, ya, qomat kamit, ya. Itu kan mengaktifkan vagus itu. Sepak bola di tengah lapangan, kelas dunia loh Mas, itu selalu mengunyah permen karet. Supaya dia selalu tenang menghadapi bola. Ya. Kemudian juga nenek-nenek itu, Mas Muhammad, kan suka mengunyah sirih. Ya. Asal jangan dicampur buah semangka. Sebab kalau buah semangka berdaun sirih, engkau begini, aku begitu, sama saja. Ya. Jadi sekali lagi, nenek-nenek yang suka mengunyah sirih ya itu kan awet ya, bisa sampai 100 tahun usianya itu ya. Jadi inilah Mas Muhammad pertemuan antara saraf spinalis dan saraf
otonom itu ternyata di batang otak, di nukleus ambigus. Tapi harap diingat Mas Muhammad, yang di bawahnya ada pusat namanya dorsal motor nukleus ke-10 juga. Itu keluarnya vagus yang old di bawah diafragma. Itu yang menyebabkan anak-anak yang baru lahir asfiksi, kemudian bradikardi. Ya, jadi itu tandanya bahwa myelinisasi vagus yang belum sempurna. Ya, jadi sekali lagi banyak orang olahraga meninggal itu kan hipoksia. Jadi dalam kondisi hipoksia itu dorsal motor nukleusnya itu aktif, maka terjadi mati mendadak. Termasuk penderita asma, Mas Muhammad. Itu kan aktifnya vagus yang tidak bermyelin. Jadi terlalu stres, depres, tiba-tiba ngik, ngik, ngik ya. Jadi bronchokonstriksi itu disebabkan aktifnya old vagus. Mengapa ini aktif? Karena apa? Stres berlebihan, kesedihan yang berlebihan. Ya, maka menghadapi situasi apapun harus happy. Happy artinya apa? New vagus yang aktif. Orang yang tidak happy berarti new vagusnya tidak aktif. Ya, adanya cuma marah, benci, ya, suka membuli orang lain, ya, sedih, ketakutan itu di luar vagus yang bermyelin semua. Oke, silakan. Begitu Mas Muhammad. Terima kasih dok. Jadi bahagia ini mempengaruhi sekali terhadap kesehatan ya dok ya. Oh ya jelas. Jelas sekali ya. Orang stres 5 menit, daya tahan tubuh akan turun selama 8 jam. Tapi kalau Mas Muhammad happy 5 menit, daya tahan tubuh itu aktif selama 18 jam. Ya, maka sekali lagi Mas Muhammad walaupun tidak ada orang, saya minta senyum-senyum sendiri. Ya. Jadi beda orang sehat dengan orang gila. Senyumnya orang gila itu beda loh, ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya, silahkan. Ini sudah dibuka Mas Muhammad ini. Ini Mbak Ruth. Mbak Ruth mana Mbak Ruth? Bisa dibunyikan? Asalnya dari mana Mbak Ruth? Saya di Klaten dok, tinggalnya. Anu ya, dulu penyanyi ya Mbak Ruth ya? Bukan dok. Bukan? Nah itu yang nyanyi keliru siapa? Oh itu Mbak Ruth Sahanaya ya. Jadi saya yang keliru malah Mbak Ruth. Gimana Mbak Ruth, cukup jelas enggak dengan kuliah pagi ini? Iya, cukup jelas dok. Jelas ya. Jadi selama ini Mbak Ruth itu kalau melihat otot kan ototnya atlet, ya, otot angkat besi, ya, otot-ototnya orang binaraga, ya, binaragawan, ya. Jadi sebetulnya yang menyehatkan kita ini justru otot-otot yang di kepala kita, Mbak Ruth, ya. Dengan suka senyum, ramah, ya, maka saya usul rumah sakit besok diganti dengan hospital sajalah, Mbak Ruth. Ya, Mbak Ruth ini latar belakangnya apa ini? Saya gizi dok, Oh, Masya Allah. Dulu gizinya di mana? di UGM. Berarti pernah ketemu saya. Pernah dok. Subhanallah. Masih ingat enggak, Mbak Ruth? Masih. Yang diingat? Fisiologi, dulu ngajar fisiologi dok. Betul, syukurlah. Jadi ketemu lagi ya. Iya. Ini Mbak Ruth ini sudah tidak asing lagi nih dengan new vagus rupanya. Ya. Oke, sekarang Mas Marwan nih. Mas Marwan dari mana ini? Dari Bandung dok. Bandung. Iya dok. Latar belakangnya apa dulu pendidikannya? Saya kedokteran dok. Oh, kedokteran ya. Jadi Iya dok. sangat. Besok mau ngambil minat apa ini? Fisiologi. Ya kebetulan fisiologi dok. Alhamdulillah. Olahraga atau fisiologi apa ini? Masih belum tahu sebenarnya dok. Oke. Jangan lupa besok bapiem kalau sudah normal ya. Ya dok. Ada yang ingin ditanyakan dok? Ya, silakan Mas Marwan, apa yang ingin ditanyakan? Kalau orang dalam kondisi stres atau takut itu kan biasanya berdebar dok ya. Ya. Tapi kalau mengatur irama respirasinya, berdebarnya bisa berkurang. Ya. Nah itu apakah ada hubungannya dengan new vagus tadi dok? Ya. Jadi begini Mas, Anda lihat tadi new vagus itu perannya adalah untuk
dampening atau inhibisi saraf simpatis. Ya, jadi ketika Mas Marwan ini menarik nafas, ya, terus lepaskan pelan-pelan, kok berdebar-debarnya berkurang ya. Ya, jadi disinilah Mas Marwan, new vagus itu saraf yang diberi myelin, sehingga bisa dengan cepat mempengaruhi simpatis tadi. Ya, jadi misalnya Mas Marwan sedang marah, saya nasihati Mas Marwan yang sabar, itu enggak usah nunggu nanti Idul Fitri, ya. Sekarang juga tarik nafas panjang, lepaskan, insya Allah bisa menjadi lebih sabar lagi. Ya, jadi inilah peran penting dari new vagus. Ya, jadi kenapa new vagus ini sesuai dengan apa yang dikonsepkan WHO, kesehatan itu bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi pusatnya hanya di situ, Mas Marwan. Jadi secara biologis kalau vagusnya bagus, psikologisnya jadi tenang orang itu. Ya. Kemudian secara sosial jadi mudah berkomunikasi dengan orang lain. Tidak mengisolasi diri, tidak oposisi, begitu ya. Jadi rasa persaudaranya kuat, rasa compassion-nya sangat menonjol. Apalagi spiritual, Mas Marwan. Jadi vagus itulah merupakan pintu gerbang masuknya hal-hal yang baik. Jadi tidak ada orang yang tidak baik itu vagusnya bagus, tidak. Orang yang tidak baik itu mesti masuknya ke simpatis, Mas. Ya, jadi vagus itu adalah compassion adanya, ya, kasih sayang, rahman, ya. Jadi kalau Mas Marwan tertarik dengan kesehatan holistik, ya harus kuasai betul saraf vagus yang bermyelin tadi, ya. Jadi yang dari keperawatan, ya, itu sangat paham sehat itu ya bio, psiko, sosio, spiritual. Begitu ya Mas ya. Tadi pertanyaan Mas Muhammad bagus. Lah bagaimana cara mengaktifkan? Ya dengan breathing tadi. Tarik nafas. Jadi jangan sampai Mas Marwan itu inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasinya, Mas. Nanti Mas Marwan bisa melakukan eksperimen sendiri. Coba saya itu inhalasinya lebih panjang. Itu nanti yang terjadi adalah gangguan kejiwaan. Gitu loh Mas. Ya, tetapi kalau Mas Marwan itu ekshalasinya lebih panjang, maka Mas Marwan menjadi orang yang baik, ya, penyabar, ya, penuh kasih sayang, ya. Nah, ini nanti Mas Marwan penelitiannya pada muadzin itu, ya. Ya, tukang adzan itu kan nafasnya panjang, ya. Nanti Mas Marwan bisa meneliti imam-imam yang bacaannya surat-surat pendek, inna atoina wal asri, itu beda dengan yang Al-Baqarah, Mas. Dengan yang Ali Imran, ya, yang panjang-panjang, ya. Ini penting sekali. Kenapa dikatakan oleh WHO sehat itu bio, psiko, sosio, spiritual. Itu sumbernya ada di vagus semua. Begitu, Mas Marwan, ya. Menarik enggak kuliah pagi hari ini, Mas Marwan? Baik, Dok, terima kasih. Alhamdulillah, ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh dilanjutkan, Mas Muhammad? Iya, Dok. Kelihatannya kok mahasiswa semua ini terpukau ini, jadi tidak keluar pertanyaan, ya. Baik. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa otot itu adalah merupakan kelompok sel excitable, ya. Jadi dia harus selalu berhubungan dengan serabut saraf, ya. Maka gerak-geriknya itu senantiasa diatur oleh motor neuron, ya. Jadi motor neuron itu tentunya dari saraf pusat, ya, dengan cabang-cabangnya nanti akan sampai ke sel otot, ya. Cuma yang saya pesankan di sini bahwa mempelajari otot itu enggak usah seluruh komponen otot dipelajari, ya. Jadi otot itu yang kita fokuskan hanyalah bagian fungsinya yang paling kecil, yaitu sarkomer, ya. Jadi tidak usah dipelajari seluruhnya karena otot itu panjang dari pangkal paha sampai ke lutut, itu adalah otot semua itu, ya.
maka kita cukup mengambil bagian unit terkecil fungsional, yaitu sarkomer. Ya. Sarkomer ini adalah dibatasi oleh 2 garis Z atau Z-line. Jadi kita ini mengamati ya di antara 2 garis Z tadi. Ya. Itu supaya kita fokus mempelajari otot. Ya. Jadi apa yang kita lihat bahwa hubungan antara saraf dan otot itu digambarkan dengan neuromuscular junction. Ya, neuro itu saraf, muscular itu otot, ya, junction itu hubungan. Jadi ototnya sendiri itu tidak akan memperlihatkan kontraksi, ya, kalau tidak diinisiasi oleh rangsang melalui saraf. Ya. Nah, di saraf itu, di penghujung saraf itu nanti akan dikeluarkan apa yang kita namakan asetilkolin. Ya. Asetilkolin ini adalah neurotransmitter yang ada di neuromuscular junction. Ya. Mohon dicatat, ya, asetilkolin ini yang mengawali terjadinya kontraksi. Mengapa demikian? Karena asetilkolin ini adalah merupakan neurotransmitter yang memungkinkan ion natrium, ya, masuk ke dalam sel otot. Ya. Jadi mohon dicatat bahwa sel itu selalu berada di lingkungan cairan. Ya. Dan cairan ekstraselnya itu mengandung ion-ion. Ada natrium, ada kalium, ada chloride, ya. Sehingga kalau Anda di rumah sakit, di puskesmas, Anda akan lihat infus-infus itu tidak ada yang plain water, tetapi mesti mengandung elektrolit tadi. Ya, mengapa di pasar itu banyak sekali minuman-minuman semacam isotonik, ya, yang memperkenalkan adanya elektrolit tadi. Oke, jadi asetilkolin ini adalah neurotransmitter, ya, yang Anda harus ingat. Kita tidak bisa melakukan kontraksi terus-menerus, maka asetilkolin itu selalu ditemani enzim yang namanya asetilkolin esterase. Ya. Artinya apa? Setelah asetilkolin itu bekerja, maka segera didegradasi, ya, sehingga aktivitasnya tidak terus-menerus mempengaruhi membran sel otot. Nah, dengan adanya asetilkolin inilah maka ion natrium itu akan dengan mudah memasuki sel otot. Ya. Jadi harap Anda ingat bahwa sebetulnya sel dalam keadaan istirahat itu adalah dalam kondisi terpolarisasi. Ya, artinya muatannya positif lah, ya, yang di membran itu. Tetapi begitu natrium masuk, maka terjadilah perubahan muatan tadi menjadi negatif. Perubahan muatan ini yang kita namakan depolarisasi. Ya. Depolarisasi. Nah, depolarisasi ini adalah peristiwa yang tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi dia akan menjalar, merambat, ya, di sepanjang membran sel otot sehingga memasuki nanti ke tubulus T sampai ke retikulum sarkoplasma. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa dengan adanya asetilkolin dikeluarkan di neuromuscular junction, yaitu hubungan antara saraf dan otot, maka masuklah ion natrium yang merubah muatan membran sel otot menjadi negatif. Dan ini menjalar, mengapa kita namakan gelombang depolarisasi. Ya, penjalaran impuls sampai ke retikulum sarkoplasma ini yang nanti menyebabkan keluarnya ion kalsium yang semula dengan tenangnya di dalam retikulum sarkoplasma. Oke, silakan. Ya. Baik. Nah, ini Anda lihat bagaimana hubungan antara
saraf dan otot. Ya, sarafnya itu berwarna kuning karena memang bermielin. Ya, mielin itu adalah yang membungkus serabut saraf yang isinya adalah kolesterol. Ya, dengan penjalanan impuls tadi, dengan adanya mielin tadi, maka penjalanan impulsnya sangat cepat. Ya, jadi dengan penjalanan impuls maka dikeluarkanlah apa itu tadi? Asetilkolin ya di penghujung saraf yang memungkinkan ion natrium yang di luar sel otot masuk ke dalam sel. Dengan demikian maka terjadilah perubahan muatan listrik yang kita namakan depolarisasi yang menjalar. Oke, slide berikutnya. Ini salah satu contoh bagaimana akibat ya dari sliding atau kontraksi otot ya. Jadi kita bisa melihat ABC-nya itu. Jadi di B ini adalah kontraksi yang paling optimal. Ini menunjukkan bahwa overlapping antara aktin dan miosin itu dalam posisi yang optimal ya. Artinya overlapnya ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Bedakan dengan C itu. Nah, C ini bisa dipastikan overlapnya terlalu banyak antara aktin dan miosin. Saya kira Anda bisa membayangkan ketika Anda melihat pertandingan engkol atau panco apa itu ya. Itu kalau terlalu kuat ya, dia mudah sekali dikalahkan. Ya. Oke, next slide. Nah, ini salah satu contoh yang tadi saya tunjukkan. Jadi yang ungu ini adalah miosin, yang hijau itu adalah aktin ya. Yang aktin ini lemah sekali. Next slide berikutnya. Ya, ini yang ditunjukkan dengan B tadi. Jadi overlapnya sangat bagus ya, optimal sehingga kekuatannya ada di puncak. Next slide. Nah, ini yang saya katakan. Jadi kalau overlapnya terlalu banyak maka kekuatannya juga lemah ya. Jadi yang paling bagus yang tadi yang optimal. Oke, next slide. Ya. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan di depan bahwa depolarisasi itu akan sampai ke retikulosarkoplasma. Ya. Di situ dikatakan asetilkolin lah yang menyebabkan terjadinya depolarisasi. Ya. Jadi kalau memang adequate ya, maka muscle action potential itu akan menjadikan depolarisasi masuk ke dalam retikulosarkoplasma. Next slide. Ya. Jadi retikulosarkoplasma tadi dikatakan sebagai gudangnya ion kalsium ya. Dengan adanya depolarisasi yang mencapai retikulosarkoplasma, maka kalsiumnya itu akan dikeluarkan. Ya. Kita tahu bahwa di luar retikulosarkoplasma ada protein yang namanya troponin, yang nanti akan bertemu dengan ion kalsium yang menyebabkan tropomyosinnya ini menggeliat. Ya. Jadi menggeliat sehingga memungkinkan terbentuknya cross bridge ya. Jadi tropomyosin ini menggeliat ya, yang tadinya menutupi bagian atau yang dinamakan binding site ya, tempat perlekatannya kepala myosin ya, dengan adanya kalsium berikatan dengan troponin, maka tropomyosinnya menggeliat, memungkinkan terjadinya cross bridge. Ya. Cross bridge itu adalah pertemuan antara kepala myosin dengan aktin. Ya. Next slide. Nah, yang harus Anda perhatikan tadi, ya, poin pertama tadi kan asetilkolin tidak terus-menerus akan dikeluarkan di ujung saraf di neuromuscular junction, ya, karena adanya asetilkolin esterase. Ya.
Demikian juga kalsium. Kalsium ini tidak dibiarkan terus-menerus di luar, maka dia harus diambil kembali oleh retikulum sarkoplasma sehingga terjadilah relaksasi. Ya, oke, next slide. Ya, di sini ada beberapa perbedaan antara tension, ada kekuatan, samping itu juga ada kelelahan. Ya, jadi tension di sini dikatakan sebagai total force developed by cross bridge activation. Ya. Isometric contraction occurs when the muscle is stimulated but not allowed to shorten. Jadi ada gerakan kontraksi otot yang tidak memanjang, itu namanya isometrik. Ya, misalnya seorang ibu yang menggendong anak, ya, kemudian olahraga gulat misalnya, menjinjing tas, itu adalah gerakan yang bersifat isometrik, ya, jadi ukurannya sama. Kemudian kekuatan otot ini tergantung dari ukuran otot, kemudian juga berapa sel yang berkontraksi. Jadi misalnya Anda mengangkat gelas, ini tentunya akan berbeda ketika Anda mengangkat kursi. Ya, untuk mengangkat gelas tentunya tidak banyak sel-sel otot yang terlibat dibandingkan kalau kita mengangkat kursi. Jadi ini sekali lagi kontraksi otot itu sangat ditentukan oleh berapa sel-sel otot yang terlibat, juga ukuran ototnya. Ya. Kenapa sekarang ini banyak pemuda-pemuda yang ikut bodybuilding misalnya, ini otot-ototnya besar-besar itu. Ya. Oke, next slide. Ya. Baik, kemudian ini juga ada perangsangan, ya, yang dilakukan terus-menerus, itu yang dinamakan staircase tension development. Ya. Jadi sel otot ini bisa dirangsang berulang, ya, sehingga bisa semakin kuat sampai terjadinya tetanus. Ya. Jadi semua serabut otot dikerahkan, ya, untuk kontraksi sehingga bisa merobek, ya, tendo-tendo itu. Ya. Maka hati-hati kalau kita menghadapi penderita tetanus, ya, tangan kita harus dilindungi, nanti bisa putus kegigit. Ya. Next slide. Ya, ini kelelahan. Jadi otot ini juga bisa mengalami kelelahan kalau dikontraksikan terus-menerus, ya. Dan menarik bahwa kita mempunyai petanda kapan otot itu capek, ya. Biasanya kita dengan mengukur kadar asam laktat, ya. Jadi kalau kadar asam laktatnya sudah mencapai di atas 4 milimol, itu kita sudah mengatakan bahwa otot itu sudah capek, ya. Sehingga kita secara objektif tidak bisa dikelabui oleh individu tadi. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi saya kira ini merupakan ringkasan yang bisa dijelaskan melalui animasi berikutnya. Tolong Mas Muhammad diperlihatkan animasinya. Ini yang namanya sarkomir. Terus basic functional unit, ya. Next slide. Ya, terus kita lanjutkan ke ini Mas, animasinya. Animasi terus. Terus nanti kita kembali lagi enggak apa-apa. Terus nanti kita kembali enggak apa-apa. Ya, ini sampai di sini dulu Mas. Sebelumnya Mas Muhammad. Sebelum slide ini. Ya, jadi sekali lagi, tadi kita sudah memberikan penjelasan tentang asetilkolin yang dikeluarkan di penghujung serabut saraf, ya, yaitu tepatnya di neuromuscular junction, ya. Jadi asetilkolin ini adalah merupakan media pembuka jalan
masuknya ion natrium ke dalam sel. Ya. Jadi tolong dicatat bahwa serabut otot itu lingkungan terdekatnya adalah cairan ekstrasel. Ya, mengapa pada atlet-atlet harus perhatikan cairannya ya supaya kontraksi itu bisa berlangsung terus-menerus ya. Namun demikian cairan ekstrasel ini ion utamanya adalah natrium, kalium ya. Di situ Anda lihat asetilkolin ini akan berhubungan dengan reseptor yang akan membukakan jalan ion natrium. Namun demikian banyak pengganggu-pengganggu ketika asetilkolin ini akan bersenyawa dengan reseptor di situ. Misalnya adanya racun yang memang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh. Misalnya racun kurare. Ya. Ini biasa digunakan untuk operasi patah tulang. Ya. Jadi diharapkan asetilkolinnya itu tidak bisa bergabung dengan reseptor sehingga ototnya lemes, ya, tidak kontraksi. Juga pada kasus-kasus keracunan botulinum. Ya. Maka hati-hati kalau kita ini beli makanan kaleng, kalau sudah kelihatan menggelembung, jangan sekali-kali dikonsumsi. Ini sangat rawan terjadinya keracunan botulinum. Ya. Kemudian juga ada penyakit yang bersifat autoimun. Ya. Autoimun ini bisa juga mengganggu persenyawaan antara asetilkolin dan reseptor. Misalnya penyakit miastenia gravis. Ya. Jadi orang ini sejak jam 9 pagi sudah nampak ngantuk, tungkainya sulit digerakkan, ya, itu namanya miastenia gravis. Ya. Jadi inilah sebetulnya yang mengawali dari kontraksi, ya, sehingga sekali lagi Anda harus ingat asetilkolin yang dikeluarkan harus segera dinonaktifkan oleh asetilkolin esterase. Ya. Next slide. Ya, baik. Sekarang kami ingin menjelaskan, ya. Jadi biasanya mahasiswa ini sangat tertarik dengan bentuk kepala myosin di situ, ya. Kepala myosin. Padahal yang harusnya Anda perhatikan di situ adalah ion kalsiumnya. Ion kalsium itu adalah bulatan yang berwarna kuning. Ya. Jadi kalsium tadi yang dikeluarkan dari retikulum sarkoplasma, dia akan bertemu dengan troponin. Ya. Sehingga dengan adanya pertemuan kalsium dan troponin tadi, tropomyosinnya itu menggeliat. Ya. Menggeliat, memberi kesempatan untuk kepala myosin ini menyentuh aktin. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang harus Anda perhatikan. Jangan memperhatikan kepala myosin dulu. Ya. Jadi itu urutannya demikian. Ya, jadi kalsiumnya ketemu dulu dengan troponin, kemudian trombiosin menggeliat. Ya. Dan yang harus Anda perhatikan, kepala myosin ini bisa bergerak itu karena adanya ATP. Ya. Jadi ATP itu tadi nanti akan dipecah menjadi ADP dan fosfat inorganik, ya, dengan dibantu adanya ion magnesium. Ya. Sehingga dalam olahraga itu terkenal sekali ion magnesium. Itu sebenarnya untuk membantu pecahnya ATP menjadi ADP dan fosfat inorganik. Nah, fosfat inorganiknya itu nanti yang akan memberikan tenaga pada kepala myosin sehingga bisa terangkat atau bangkit atau tilt. Ya. Jadi inilah peran ATP. Nah, di samping itu, otot itu tidak selamanya kontraksi, dia akan berrelaksasi. Maka kita perlu ATP lagi untuk memasukkan ion kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma. Ya. Inilah rangkaian yang terjadi dalam kontraksi. Baik, kita kembali ke slide yang memungkinkan terbentuknya ATP.
Mundur lagi, Mas. Ya, jadi yang berikutnya. Next. Ya, jadi sekali lagi, kontraksi otot itu tidak bisa serta-merta. Ya, terbukti ketika Anda melihat jenazah, itu ada kaku jenazah. Ya, itu membuktikan bahwa tubuh tidak mampu lagi menghasilkan ATP. Sehingga apa? Kalsium yang sudah terlanjur di luar retikulum sarkoplasma tidak bisa dikembalikan lagi ke retikulum sarkoplasma. Itulah yang dinamakan rigor mortis atau kaku jenazah. Ya. Jadi kaku jenazah itu disebabkan karena apa? Ketidaktersediaan ATP. Ya. Jadi kembalinya kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma itu bukan pasif, tetapi dengan aktif pompa pompa dari retikulum sarkoplasma yang tentunya membutuhkan ATP. Ya. Untuk itulah maka kita perlu senantiasa menyediakan ATP bisa melalui kreatin fosfat. Ya. Kreatin fosfat ini adalah merupakan cadangan energi yang ada dalam otot, ya, yang nanti akan menyumbangkan fosfatnya sehingga ADP kembali ke ATP. Ya. Jadi ATP dan kreatin fosfat ini masuk di dalam metabolisme anaerobik, tetapi yang bersifat alaktik. Ya. Jadi tidak menghasilkan asam laktat. Ya. Berikutnya glikogen ini juga menjadikan sumber energi, ya. Ini penting nanti kalau oksigennya cukup ya tentunya ATP yang dihasilkan sangat besar. Tetapi kalau oksigennya tidak mencukupi maka ATP yang dihasilkan sangat sedikit. Untuk itulah maka kita harus mempelajari ada metabolisme yang aerob, juga ada metabolisme anaerob, ya. Berikutnya, kita masih juga punya cadangan energi, misalnya glukose, asam lemak. Ya. Ini maka penting sekali bagi penderita-penderita DM. Ya. Ini kan kadar gulanya banyak, tapi bagaimana kok tidak bisa memanfaatkan kita jadikan energi. Ini karena masalahnya pada reseptornya. Ya. Jadi misalnya pada obesitas dan sebagainya, ini sindrom metabolik, ya, ini biasanya karena reseptor insulinnya itu sudah terganggu. Baik, kita lanjutkan, Mas Muhammad. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau energi itu dihasilkan melalui anaerob karena kurangnya oksigen, maka kita akan mudah capek, ya, karena ATP yang dihasilkan sangat sedikit, ya, bandingkan dengan melalui aerob, ya. Perbandingannya 2 ATP dibandingkan dengan 34 sampai 36 ATP. Oke, next slide. Nah, ini jadi bagaimana manajemen, ya, sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan ATP, ya. Jadi kita melakukan gerak tubuh, ya. Kita harus bisa mengamati berapa lama berlangsungnya, ya, menit atau jam. Kalau menit itu yang digunakan tadi ATP dan kreatin, ya. Kemudian juga anaerobic glycolysis, ya, karena pada waktu kita olahraga pasti mengalami hutang oksigen, ya. Kemudian kita bisa melakukan olahraga berjam-jam seperti olahraga maraton, itu tentunya dengan kecukupan oksigen, ya. Jadi kenapa orang yang berlari maraton itu ya tidak bisa seperti sprinter, ya, karena kita perlu oksigen yang banyak. Oke, next slide. Nah, ini saya kira nanti bisa dibaca sendiri di rumah, ya, karena biasanya mahasiswa kalau membaca gambar semacam ini sudah vertigo dulu, ya. Jadi sebaiknya nanti kita baca di rumah saja, ya.
Baik, ini adalah salah satu konsekuensi dari kontraksi otot. Jadi pada bagian-bagian tulang yang ditempeli otot-otot itu pasti akan terpengaruh karena akan terjadi tarikan-tarikan setempat, ya, yang itu akan merangsang osteoblast sehingga terjadilah proses pemadatan tulang yang lebih baik, ya. Jadi beraneka macam gerak tubuh itu akan mempengaruhi apa yang kita namakan bone mass density, ya. Jadi kepadatan tulang. Maka dari itu penting sekali bagi orang-orang lansia, ya. Ini harus kita dukung untuk senantiasa bergerak supaya proses pengeroposan tulang itu tidak semakin diperparah, ya. Next slide. Ini otot-otot jantung, ya, ini juga akan sangat dipengaruhi oleh gerak-gerik kita, ya. Bagi orang yang sedentary ya ototnya ya cuma sekepal tangan saja, ya. Ini beda kalau olahraganya endurance, ya. Endurance ini jantungnya bisa besar seperti jantung sapi, bovine heart, ya. Tetapi kalau olahraganya itu olahraga angkat beban, ya, maka hipertrofinya lebih ke arah konsentrik, ya. Konsentrik itu hanya ke dalam, ya. Ini resistant train, ini beda jantungnya. Oke, next slide. Ini contoh, ya, otot-otot yang sangat terlatih, ya. Jadi otot ini juga tergantung dari perlakuan kita, dia akan mengalami adaptasi, ya. Jadi bisa mengalami hipertrofi. Sebaliknya yang dihadapi Mas Muhammad di rumah sakit, ya, otot-ototnya banyak yang mengalami atrofi karena tidak digunakan untuk bergerak. Tapi minta maaf, ini otot-otot yang terbesar di dunia ini biasanya sudah dimanipulasi dengan obat-obat, misalnya metabolic steroid yang sangat berbahaya untuk kesehatan hati, liver, maupun testis, ya. Dan ini bisa menyebabkan kanker testis malah, ya. Next slide. Nah, ini jadi sekali lagi kita harus mempelajari adanya perjalanan efek dari latihan, ya. Jadi proses adaptasi itu biasanya mulai terjadi pada minggu ke-8 sampai 12, ya. Jadi apakah itu otot-ototnya menjadi kuat, menjadi hipertrofi, ya, termasuk juga adaptasi sarafinya, ya. Jadi sekali lagi kita perlu memperhatikan adanya timeline, ya. Jadi adaptasi itu akan mudah kita amati ketika sudah mencapai minggu ke-8 sampai 12. Next slide. Ini salah satu contoh, ya, bagaimana saya memperagakan pengambilan asam laktat yang ditimbulkan oleh kelelahan, ya. Jadi biasanya kita ambil setiap 3 menit dari daun telinga, ya, bagian cupingnya itu. Jadi kalau sudah mencapai kadar 4 milimol, artinya memang tubuh sudah mengalami, sebentar lagi akan mengalami kelelahan. Oke. Baik, ini menit-menit terakhir sebelum berhenti. Silakan Mas Muhammad kalau kawan-kawan ada yang ingin bertanya. Waktunya tinggal 15 menit ya, Mas. Mas Muhammad. Halo. Ya, Dok. Waktunya masih 15 menit. Waktunya mungkin Mas Metan yang lebih tahu nih. Mas Meta. 15 Ya, menit. 15 menit. Ya, 15 menit lagi. Ya, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum, Dok. Saya mau bertanya. Ini Mbak Umul dari mana ini? Saya dari biokimia, Dok. Jogja atau? Aslinya dari Jambi. Oh, Jambi. Ya. Dulu S1-nya apa? S1-nya biologi di Jakarta, Dok. Sekarang ngambil biokimia. Sekarang ambil biokimia. Alhamdulillah. Jadi semester 3, Dok. Semester 3 ya? Iya. Silakan, silakan.
Dok, saya mau bertanya nih dok. Silakan. Kan misalnya gini dok, kadang ada suatu kondisi di mana organ tubuh kita itu bergerak atau kayak ada kontraksi, misalnya pada mata suka kayak ada kedutan gitu dok, dan itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, apakah itu dipengaruhi oleh kondisi tubuh kita yang sedang kelelahan? Dan secara keilmuan itu seperti apa dok kalau berdasarkan apa? Kalau dari segi sarafnya itu seperti apa? Bagaimana pengaruhnya terhadap saraf? Ya. Jadi Mbak Umul Harisah, kita sering mengetahui, bahkan ada istilah dalam bahasa Jawa itu gugon tuhon itu. Jadi kalau ya kedutan tuh yang kanan mau dapat duit, ya toh? Yang kalau kiri lain lagi. Nah ini sebetulnya orang mencoba menghubung-hubungkan dengan peristiwa. Tapi sebetulnya ini kalau ilmu kedokteran itu memberikan label itu namanya facial tic, ya, facial tic, ya. Jadi ada kontraksi yang terus-menerus dari kelopak mata itu, dan itu memang ada jenis sindrom yang namanya sindrom Tourette, ya. Itu gangguannya ada di neurotransmitter otak tentunya, ya, sehingga terjadi impuls yang bersifat terus-menerus di daerah itu, ya. Bisa juga itu dipicu tadi yang dikatakan Mbak Umul, ya, juga karena kecapean juga bisa, ya. Cuma yang paling penting bagaimana kita menyikapinya, Mbak Umul. Jadi jangan diperparah dengan suasana hati yang tidak tenang, ya. Jadi cukuplah kita alihkan dengan mengatur pernapasan tadi supaya homeostasis itu bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Karena kita mengenal prinsip yang dinamakan bidirection. Jadi antara pusat dan perifer dan yang di pusat. Jadi bidirection. Nah, untuk itulah maka yang harus kita perbaiki adalah yang di perifer. Tadi yang ditanyakan Mas Muhammad, gimana caranya itu dengan breathing, dengan vocalization, dengan posture, ya. Jadi yang paling penting adalah mengamankan hati tadi, Mbak. Jadi kalau hati kita tenang, itu nanti otak itu akan bisa menata ulang, ya. Seperti kasus pandemi ini kan sebenarnya resetting toh. Mbak Umul itu tidak pernah membayangkan kok saya mengalami zaman kok seperti ini, ada apa ya? Ya, jadi ini sebenarnya dunia kita sedang diresetting. Jadi kalau komputernya Mbak Umul itu ya perlu dimatikan dulu, dinyalakan lagi. HP juga begitu, ya. Sehingga yang penting bagaimana kita menghadapi ini, tidak perlu bingung, ya. Sebenarnya dengan kepanikan tadi berarti memberi kesempatan saraf simpatis dominan, sementara nufagusnya terpinggirkan, ya enggak? Mengapa Mbak Umul Harisah, ya, selalu ingat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Jadi ketenangan hati inilah menjadi panglima kehidupan kita. Dan memang Tuhan itu tidak menghendaki kita gelisah, Mbak. Iya, ya. Nanti Mbak Harisah bisa melihat surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi kita jangan bersedih, jangan takut, tetapi Tuhan menghendaki kita senantiasa gembira. Begitu ya Mbak Harisah, ya. Iya dok, terima kasih dok. Mungkin yang lain ada yang tanya, silakan. Untuk klarifikasi, Mbak Ninda gimana? Mau tanya enggak Mbak Ninda? Coba. Ninda yang mana dok? Ada dua dok Nindanya. Mbak Ninda Sahria. Atau Mbak Ninda sedang goreng tahu atau tempe mungkin? Ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Mas Andi mana? Mbak Andi Dewi mana?
Oh ini Mbak Ninda sudah, Mbak Ninda Devita malah yang muncul ini. Indah Ya. Haryani, Dok. Oh iya, silakan. Oh, Mbak Nindanya banyak ya. Silakan Mbak Ninda, mungkin ada hal yang dikonfirmasi. Dokter, ketika misalnya kita mengalami hematoma temporal kan berarti saraf kranial yang ada di kepala kita juga tertekan nih. Nah itu apakah akan berdampak pada ada efek samping untuk ke saraf yang berhubungan dengan kardiovaskuler gitu, Dok? Atau bagaimana? Jadi prinsipnya Mbak Ninda, otak itu volumenya harus tetap. Ya. Kalau sampai bertambah, itu yang dikhawatirkan adalah adanya herniasi tentorial. Jadi proses desak ruang, ya, sehingga batang otak mudah tertekan, nanti akan terganggu pusat-pusat kardiorespirasi, ya, juga bisa mengganggu diantaranya pengaturan suhu, ya, jadi bisa panas badannya. Maka biasa kita lakukan adalah dengan trepanasi. Jadi kita ambil gumpalan-gumpalan darah di otak bagian temporal itu, ya, dengan catatan ya harus aman betul, ya. Itu biasanya karena habis jatuh atau gimana Mbak Ninda? Iya, Dok, habis benturan misalnya. Itu harus dilakukan trepanasi, ya, diambil gumpalannya sehingga volume otak tidak bertambah, ya. Jadi cara berpikir kita itu begitu, otak itu volumenya tetap. Dengan adanya hematoma maka akan bertambah, terjadilah proses desak ruang yang menekan pusat-pusat vital seperti jantung, paru, ya. Di dalamnya ada hipotalamus, nanti pengaturan suhu juga bisa terganggu sehingga panas menjadi tinggi, ya. Jadi saya kira itu Mbak Ninda. Inilah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tugasnya satu menjelaskan, yang kedua meramalkan, yang ketiga mengendalikan, ya. Sehingga tadi pertanyaannya Mas Muhammad betul. Loh, kita sudah bisa menjelaskan newfagus, ya. Kalau newfagusnya itu tidak berfungsi dengan baik, diambil alih oleh saraf simpatis. Nah, maka bagaimana cara mengendalikan tadi dengan breathing, vocalization, dan posture. Begitu Mbak Ninda ya. Mudah-mudahan segera bisa diatasi, ya. Silakan. Mungkin yang lain? Mbak Ninda yang lain mungkin? Belum Dok, belum ada. Nah, belum ada. Ini Mbak Ninda Devita ini ya. Mungkin Mbak Emalia. Mbak Emalia mana Mbak Emalia? Belum ada, Dok. Belum ada. Dari mana Mbak Emalia asalnya? Dari Cirebon. Oh, dekat Kuningan ya? Iya, dekat Kuningan. Dulu apa latar belakang pendidikannya? Dokter, Dok. Ya? Dokter. Alhamdulillah. Di mana fakultas kedokterannya? Di Cirebon juga. Alhamdulillah. Gimana? Cukup jelas penjelasannya? Jelas banget, Dok. Alhamdulillah. Mbak Putri, coba Mbak Putri. Mbak Putri Utami. Iya, Dok. Gimana? Mbak Putri dari mana asalnya? Kuningan, Dok. Kuningan, Masya Allah. Nenek moyang saya dari Kuningan malah. Ya. Sudah ada pertanyaan belum, Mbak Putri? Belum, Dok. Belum ya. Mbak Zulfa? Iya, Dok. Dari mana ini Mbak Zulfa? Dari Cirebon juga asalnya. Banyak orang Cirebon ya ternyata. Alhamdulillah. Sudah cukup jelas apa yang disampaikan tadi Mbak Zulfa? Alhamdulillah jelas. Latar belakangnya apa ini Mbak Zulfa? Biologi. Besok mau ambil apa? Biokimia atau fisiologi? Ambil kedokteran molekuler. Oh, molekuler. Ya, baik sekali. Baik, Mas Muhammad, kelihatannya kok waktunya sudah habis ya. Teman-teman juga kelihatannya sudah merasa cukup dengan waktu 100 menit ini. Mudah-mudahan
perjumpaan awal ini bisa menambah wawasan, ya, bahwasanya otot yang kita pelajari ini tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, ya, yang seperti kita lihat otot-ototnya olahragawan, ya, ternyata otot itu yang pertama dan harus kita perhatikan adalah otot-otot di bagian kepala tadi yang kita namakan corticobulbar pathways, ya. Bagaimana kita komunikasi yang baik, bagaimana kita memperlihatkan wajah yang baik, ya. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, ini semuanya akan sangat membantu, ya, untuk memelihara kesehatan kita. Namun demikian, karena kita ini makhluk yang bergerak, perlu tenaga, maka kita juga harus memperhatikan otot-otot ekstremitas untuk kita gunakan berolahraga. Mudah-mudahan nanti pada sesi lain kami bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana olahraga yang betul-betul bisa berkontribusi terhadap kesehatan kita, bukan malah membuat kita keselio, malah kita mati mendadak di lapangan, ya, kemudian cedera dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Saya live ya. Siap, Dok. Terima kasih. Silakan, Dok.